Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Alangkah baiknya kita membacakan surat-surat dulu ya. Absen dulu ya. Nurinul Fitriani. Raja. Raja kemana? Ramdanul Hakim. Rangga. Rani. Rashid Muhammad Bilal. Repa. Reja. Ridwan Mustafa. Rifki Ramadhani. Riki. Risma. Dian. Salwa. Silvi. Siti Salama. Sapa. Cipa. Alhamdulillah ya. Sekarang sebelum materi dimulai, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Oke, sama apa? Guru, kenapa kalau kita menggunakan bilangan kecil dan bilangan besar hasilnya sedikit? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Ibu jawab. Karena pengurangan menunjukkan selisih jika bilangan yang dikurangi lebih besar, maka masih ada sisa sehingga hasilnya positif. Ada yang mau bertanya lagi? Kenapa saat penggunaan kadang kita harus menggunakan? Ibu jawab ya, karena jika jumlah pada satu tempat, misalnya satuan, lebih dari 9, maka kita harus memindahkan ke nilai tempat berikutnya, ke nilai puluhan ya. Itu disebut menyimpan. Jadi kalau pertambahan 9 ditambah 9 itu kan ada puluhan, jadi kita menyimpan 8, bukan 1 gitu. Berarti ada yang bertanya lagi? Karena jika angka yang dikurangi lebih besar dari angka atasnya, kita perlu mengambil nilai dari tempat sebelah kiri meminjam agar bisa dikurangi. Contohnya kan seperti 5 dikurangi 9 bisa apa tidak?
jika hasilnya tetap sama, contohnya 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Sama dengan 8. 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Jadi hasilnya itu sama, jadi tidak mempengaruhi hasil. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak selalu bisa dibagi ya, pengurangan tidak memiliki sifat komutatif. Contohnya 8 dikurangi 3 berapa? 5. Kalau 3 dikurangi 8 bisa nggak? Berarti tidak selalu bisa ya. Mengerti? Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana cara mengecek hasil pengurangan? Dengan menggunakan penjumlahan. Contohnya 10 dikurangi 4 berapa? 6. Maka dicek dengan 6 ditambah 4 berapa? 10. Jadi bisa ya dibalik-balik gitu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Karena jika suatu bilangan dikurangi dengan bilangan yang sama hasilnya 0. Contohnya 7 dikurangi 7 berapa? 8 dikurangi 8? 9 dikurangi 9? Jadi jika hasil bilangannya sama, itu hasilnya berarti ya 0. Nah, baik ya, berarti semuanya sudah bertanya ya. Ibu menjelaskan dulu sedikit ya sebelum kita akan menonton pengertian penjumlahan dan pengurangan. Kalau kalian bertanya, Ibu apakah penjumlahan itu, Ibu apakah pengurangan itu, Ibu dijelaskan dulu sedikit. Bentar ya. Penjumlahan itu adalah operasi matematika untuk menggabungkan dua bilangan atau lebih menjadi satu. Contohnya ini, kan tadi itu penjumlahan itu bilangan 1 dan 1 lagi digabungkan. Contohnya 3 ditambah 5 berapa? 8 ditambah 2 berapa? 3 ditambah 2 10 ditambah 4. Jadi bilangan 1 lagi digabungkan. Jadi kita memiliki hasil contoh 10, tadi 10 ditambah 4 jadi berapa? Digabungkan jadi 10 ditambah 4 hasilnya 14. Ya. Penjumlahan biasanya digunakan untuk menghitung total atau keseluruhan tuh yang tadi ya. Kedua, pengurangan. Pengurangan adalah proses matematika untuk mengambil sebagian dari suatu bilangan sehingga diperoleh selisih. Simbol yang digunakan ini ya, dari sini. Contohnya 5 dikurangi 2 berapa? 3. Selisih dari 5 dikurangi 2 berapa tadi? 3. Yang kedua 12 dikurangi 6 berapa? 12 dikurangi 6. Berarti selisih dari 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ya. Pengurangan digunakan untuk mengetahui sisa atau perbedaan antar dua bilangan ya. Kita akan menonton dulu video ya. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Pada lanjutan dari video sebelumnya kita akan membahas tentang bilangan cacah sampai 1000. Ini adalah materi matematika kelas 3 SD kurikulum Merdeka bab 1. Pada video bab 1 kita telah membahas tentang membaca dan menulis bilangan serta memori tempat bilangan. Dan pada video part 2-nya kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan. Bagi kamu yang belum menonton part 1 part 2-nya, nanti linknya disediakan di deskripsi ya, jangan lupa diklik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan cacah, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Masuk ke penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Ayo mengingat, ingatkah kalian tentang menjumlahkan dua bilangan cacah sampai 20 seperti yang kalian pelajari di kelas 2? Ayo mengamati di perpustakaan sekolah terdapat 20
jumlah keseluruhan buku yang ada di perpustakaan. Nah, kalian bisa jumlahkan 23 dan 16 yang hasilnya. Ada berbagai cara untuk melakukan operasi penjumlahan. Pertama yaitu cara susun pendek tanpa menyimpan. Uraikan bilangan 23 dan 16 ke dalam tabel dengan tempat berikut ini, di mana 23 ada 2 puluhan dan 3 satuan, serta 16 ada 1 puluhan dan 6 satuan. Kemudian digabungkan. Setelah digabungkan kita mendapatkan 3 puluhan dan 9 satuan. Atau bisa juga dengan cara bersusun bilangan dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan puluhan dan satuan lurus pula dengan satuan. Lalu jumlahkan yang satuannya terlebih dahulu, baru kita jumlahkan yang puluhannya. Jika satuan yang jumlahkan hasilnya 9, puluhan yang jumlahkan hasilnya 3. 23 ditambah 16 adalah 39. Lalu cara kedua, cara susun panjang. Susun bilangan sesuai dengan nilai tempatnya serta uraikan dalam bentuk puluhan. Dan 23 diuraikan menjadi 20 ditambah 3, 16 diuraikan menjadi 10 ditambah 6. Jumlahkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 3 ditambah 6 dan 20 ditambah 10. 20 ditambah 10 adalah 30, 3 ditambah 6 adalah 9. Hasilnya sama, yaitu 39. Contoh kedua yaitu ada 48 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Apakah semua siswa seluruhnya? Masuk cara yang ketiga yaitu cara susun pendek dengan menyimpan. Sama seperti tadi, uraikan bilangan 48 dan 16 ke dalam tabel nilai, di mana 48 itu ada 4 puluhan dan 8 satuan, dan 16 itu ada 1 puluhan dan 6 satuan. Satuannya digabungkan menjadi 14 satuan. Nah, setelah digabung yang satuan itu 8 satuan digabungkan dengan 2 satuan menjadi 1 puluhan. Karena ada 1 puluhan di nilai tempat satuan, maka 1 puluhan tadi kita gabungkan ke nilai tempat puluhan. Jika puluhan sudah digabungkan, itu akan menjadi 5 puluhan. Nah, ditambah 1 dengan puluhan yang ada pada satuan. 5 ditambah 1 menjadi 6, berarti ada 6 puluhan. Dan satuannya sisanya 4 karena sudah kita pindahkan ke puluhan. Hasilnya adalah 64. Nah, bagaimana dengan cara bersusun? Sama halnya dengan yang tadi, langkah pertama susun puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan. Lalu kita jumlahkan satuan dengan satuan. 8 ditambah 6 itu ada 14. Nah, simpan 1 pada tempat puluhan. Jadi yang ditulis pada nilai tempat satuan itu hanya ada 4. Satunya kita jumlahkan ke puluhan. Baru kita jumlahkan puluhannya, di mana 1 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya adalah 6. Jadi 48 ditambah 16 adalah 64. Bagaimana dengan cara susun panjang dengan menyimpan? Pertama kita uraikan 48 itu 40 ditambah 8, 16 yaitu 10 ditambah 6. Kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. 40 ditambah 10 itu 50, 8 ditambah 6 itu 14. Lalu kita uraikan satuannya. 14 itu adalah 10 ditambah 4, sehingga 10 bisa kita jumlahkan dengan 50. 50 ditambah 10 adalah 60 ditambah 4, jadinya 64. Sehingga jumlah siswa seluruhnya adalah 64 siswa. Contoh berikutnya, berapa hasil bilangan 54 ditambah 29? Kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya. 54 ada 55 dan 4 satuan, 29 ada 2 puluhan dan 9 satuan. Setelah digabung yang satuannya itu menjadi 13. 13 kita ambil 10 yang itu dimasukkan ke dalam puluhan. Di mana awalnya tadi ada 5 ditambah 2 puluhan hasilnya ada 7, sehingga setelah ditambahkan 1 puluhan hasilnya menjadi 8 puluhan dan satuannya itu sisa 3. Bilangannya adalah 83. Lalu kamu perhatikan cara susun pendek dan cara susun panjang. Kalau susun pendek menggunakan satuan dengan satuan, lalu kita sisipkan atau kita simpan satunya di puluhan. Jika cara susun panjang kita uraikan 54 dan 29 itu sesuai dengan bilangannya, di mana 54 adalah 50 ditambah 4 dan 29 adalah 20 ditambah 9. Hasilnya sama, 54 ditambah 29 sama dengan 83. Ayo berlatih, gunakan cara susun panjang untuk penjumlahan berikut ini. Kita yang A terlebih dahulu, 33 ditambah 15. Setelah dirunaikan, 30 ditambah 3, 10 ditambah 5. Kita jumlahkan satuannya, 3 ditambah 5 adalah 8, 30 ditambah 10 adalah 40.
40 ditambah 8 hasilnya adalah 48. Lanjut ke B, 17 ditambah 22. 17 itu 10 ditambah 7, 22 itu adalah 20 ditambah 2. Kita jumlahkan, 7 ditambah 2 adalah 9. 10 ditambah 20 adalah 30. 30 ditambah 9 adalah 39. Lanjut C, 56. Lanjut, kalau ini dengan cara susun pendek. Susun pendek itu lebih simpel ya caranya, dimana 33 ditambah 28. Jumlahkan satuannya terlebih dahulu. 3 ditambah 8 adalah 11. Simpan satuannya di puluhan. 1 ditambah 3 ditambah 2 adalah 6. Hasilnya adalah 61. Sama halnya dengan yang B, 27 ditambah 45 hasilnya adalah 33. Yang C, 19 ditambah 12 hasilnya adalah 31. Yang D, 36 ditambah 21 hasilnya adalah 57. Nomor 3, gunakan cara yang menurut kalian mudah untuk menyelesaikan operasi penjumlahan pukul. Kamu bebas mau memilih cara bersusun panjang atau cara bersusun pendek. Nyata hasilnya setelah dijumlahkan adalah 82, yang B 58, C 41, D 83, dan E 98. Lanjut, tentukan hasil penjumlahan ukur dengan menarik garis pada jawaban yang sesuai. Yang A 69 ditambah 11 adalah 80. Yang B 20 ditambah 30 adalah 50. Yang C 23 ditambah 30 ditambah 12 adalah 65. D 21 ditambah 40 ditambah 35 96. Yang E 16 ditambah 30 ditambah 21 adalah 67. Kita kerjakan secara ceritanya. Ada 25 uang buku dan 36 uang pensil. Berapakah jumlah barang sebelumnya? 25 ditambah 36 adalah 61. Jadi jumlah barang yang dibeli Andi adalah 61 buah. Lalu ada ikan cupang 11 ekor, ikan moli 9 ekor, dan ikan koki 19 ekor. Maka semuanya penyelesaiannya 11 ditambah 9 ditambah 19 adalah 39. Jadi jumlah ikan hias di kolam ikan alen adalah 39 ekor. Ada 15 kambing, 10 sapi, 12 domba. Penyelesaiannya 15 ditambah 10 ditambah 12 hasilnya adalah 37. Yang D 13 ditambah 22 ditambah 28 hasilnya adalah 63. Setelah kita tadi belajar tentang penjumlahan, saatnya kita belajar tentang pengurangan. Kali memiliki satu kaleng plastik yang berisi 25 permen. Alfa diminta mengambil 12 permen. Berapa sisa permen dari sekarang? Jadi itu pengurangan. 25 dikurang 12. Bagaimana caranya? 25 itu ada 20-an dan 5 satuan. 12 itu ada 1 puluhan dan 2 satuan. Kalau itu pengurangan, 25 itu ada 2 puluhan dikurangkan dengan 1 puluhan di 12. Sisanya ada 1 puluhan. Itu halnya dengan satuan. Berarti ada 5 satuan dikurangkan 2 satuan, hasilnya ada 3 satuan. Sehingga bersisa 1 puluhan dan 3 satuan. Jumlahnya adalah 13. Cara susun pendek sama halnya dengan penjumlahan, kita susun berdasarkan nilai tempatnya. Kita gunakan satuan 5 dengan 2 sama dengan 3. Setelah itu baru digunakan puluhan. 2 kurang 1 adalah 1 sehingga hasilnya adalah 13. Cara susun panjang sama halnya dengan penjumlahan tadi, di mana kita gunakan dulu bilangannya. Setelah itu baru kita kurangkan ke masing-masing nilai tempatnya. Hasilnya sama, yaitu 13. Contoh selanjutnya ada 45 di mana ada pada bagian puluhan, sehingga yang 45 tadi sisanya ada 3 puluhan. 1 puluhannya pindah ke satuan sehingga jadinya 15. Lalu 15 bisa kita dengan 9. Hasilnya susun pendek dengan mengambil. Kita susun sesuai dengan nilai tepat. 45 dikurang 19. 5 dikurang 9 itu tidak bisa, sehingga kita ambil 1 puluhan di nilai tempat puluhan. Jadi yang 5 menjadi 15, lalu bisa kita kurang 15 dengan 9, hasilnya adalah 6. Karena yang 40-annya sudah kita ambil 1, maka sisa 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari 45 dikurang 19 adalah 50 menjadi 30 ditambah 10. Jumlahkan dulu 10 ditambah 5 menjadi 15 lalu kita kurangkan hasilnya menjadi 6. Setelah itu bagi kita kurangkan puluhan. 30 dikurang 10 hasilnya adalah 20.
10. 20 ditambah 6 adalah 26. Hasilnya sama 26. Kemudian ada pengurangan 60 dikurang 35. Kita susun dulu. 60 itu ada 50-an dan satuannya kosong. 35 ada 30-an dan 5 satuan. Karena 0 itu kecil dari 5, maka kita pindahkan 1/10 ke tempat satuan, lalu bisa dikurangkan. Kurangi pada nilai tempat satuan sama dengan 5 satuan. 10 dikurang 5 hasilnya sama dengan 5. Nah, di puluhan sisanya ada 50-an, kita kurangi dengan 30-an hasilnya adalah 20-an. Sehingga 60 dikurang 35 adalah 25. Lanjut ke cara susun pendek dengan mengambil. Kita susun berdasarkan yang tepat. 0 dikurang 5 itu tidak bisa, kita ambil 1/10 ke tempat satuan. 10 dikurang 5 bagi bisa hasilnya adalah 5. Yang kurang tadi kita ambil 1, sisanya menjadi 5. Lalu kita kurangkan puluhannya. 5 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Jadi hasil 60 dikurang 35 sama dengan 25. Ayo berarti pertama kita gunakan dengan susun panjang. Yang A 93 dikurang 21, 3 dikurang 1 hasilnya 2, 90 dikurang 20 hasilnya adalah 70. 70 ditambah 2 adalah 72. Yang B 26 dikurang 17, 20 ditambah 6, 10 ditambah 7. Nah, karena 6 itu kurang dari 7, kita tambahkan 10 ditambah 10 ditambah 6. Jadi kita jumlahkan 10 ditambah 6 adalah 16. Sisanya 10 ditambah 16 dan 10 ditambah 7. 16 dikurang 7 adalah 9. 10 ditambah 10 ditambah 9. Sehingga hasilnya adalah 9. Yang C 64 ditambah 26. 60 ditambah 4 dan 20 ditambah 6. 4 kecil daripada 6, kita uraikan lagi. 50 ditambah 10 ditambah 4. 3 lebih kecil dari 8, sehingga kita pindah 1/10 ke 3. 13 dikurang 8 adalah 5. Dan karena dipindah 1 sisanya 2, 2 dikurang 2 adalah 0, hasilnya adalah 5. Yang B 42 dikurang 36, 12 dikurang 6 hasilnya adalah 6, 3 dikurang 3 hasilnya habis, sehingga hasilnya adalah 6. Lanjut yang C 22 dikurang 12, 2 dikurang 2 adalah 0, 2 dikurang 1 adalah 1, hasilnya adalah 10. Yang D 98 dikurang 21, 8 kurang 1 7, 9 kurang 2 7, hasilnya 77. Bagaimana tanda centang pada perkataan berikut? 61 dikurang 21 adalah 41. Apakah benar atau salah? Adalah salah, karena 61 dikurang 21 benar. Nomor 4, kerjakan soal cerita berikut. Ada 19 dan 8. 19 dikurang 8 misalnya adalah 11. Yang B 9.000 dikurang 5.000. 9 dikurang 5 adalah 4. Hasilnya adalah 4.000. Yang C ada 42 dikurang 23, hasilnya adalah 19. Untuk materi Karena yang tadi pakai balok, dia akan menggunakan benda dulu yang tadi ya. Ibu akan mengulas dulu ya. Yang tadi itu apa? Buku ya. Buku matematika. Kita akan diganti sama stick escape. 23 ditambah 19. Berarti kita akan tulisakan dulu ya. Ini 23, ini 16. Ya. Ini kan 23, ini 19. Nah, kita hitung dulu. Bareng-bareng ya. 1, 2,
Jadi 23 ditambah 16 itu berapa tadi teh? 39. Nah, kalian udah jelas ya videonya. Ibu diulas lagi dalam bentuk stick es krim kayak tadi. Oh, yang ada dengan genetika 23 ditambah 16 adalah 39. Contoh kedua yaitu ada 48 siswa. Ini kan balon, kita akan diganti sama stick es krim. Kita maju ke depan 2 orang. Ya, ini sama siapa? Enggak. Satu lagi. Ya, di sini. Ya. Kamu ini tadi berapa? Laki-laki 48. Ini Hamid memegang stick es krim berapa tadi? 48. Rifki memegang stick es krim 16. Ya. Sekarang Hamid sama Rifki hitung semua yang ada di sini. Hitung.
Penjumlahan dan pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah atau selisih bilangan. Penjumlahan digunakan untuk menambah nilai. Jika kayak tadi ya, 5 ditambah 2 berapa? Jadi 7. Jadi ditambah bilang satu. Kalau pengurangan dikurangi atau diselisih. Contohnya 5 dikurangi 2 berapa? 3. Jadi selisih dari 5 dan 2 adalah 3 ya. Sedangkan pengurangan digunakan untuk mengurangi nilai. Kedua operasi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat menghitung uang kayak tadi. 5.000 ditambah 4.000 berapa? 9.000 ya. Waktu atau kayak gini, waktu kita kan ke sekolah jam 6 pagi. Terus 2 jam berikutnya berarti jam berapa? Jam 8 ya. Jadi 6 ditambah 2 berapa? 8, berarti jam 8 ya. Atau jumlah barang, contohnya ibu membeli kue 1 ditambah 1 lagi menjadi berapa kuenya? Wah ya begitu. Dengan memahami penjumlahan dan pengurangan, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika dengan lebih mudah dan tepat. Contohnya kalau kita nggak bisa menghitung 1 ditambah 1 berapa sih? Wah, kalau nggak bisa menghitung kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi kita penting mempelajari matematika pengurangan dan penjumlahan. Mengerti? Oke. Ya. Sekian dari Ibu. Kita berdoa dulu ya.